Diteken Sri Mulyani, PNS golongan ini terima tambahan penghasilan nyaris 1 juta segera masuk rekening mulai Januari tahun 2025. Mulai bulan Januari tahun 2025, para PNS golongan 1 hingga 4 akan mendapatkan tambahan penghasilan nyaris 1 juta. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 39 Tahun 2024 yang mengatur standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penetapan uang makan bagi pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan golongan jabatan mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan makan harian pegawai berdasarkan kehadiran mereka dalam sebulan. Uang makan PNS dibedakan berdasarkan golongan, dengan rincian berikut. Golongan 1 dan 2 memperoleh Rp35.000 per hari, golongan 3 mendapat Rp37.000 per hari, dan golongan 4 memperoleh Rp41.000 per hari. Jika seorang pegawai hadir penuh selama 22 hari kerja dalam 1 bulan, total uang makan yang diterima adalah Rp770.000 untuk golongan 1 dan 2, Rp814.000 untuk golongan 3, dan Rp902.000 untuk golongan 4. Dengan demikian, PNS golongan 4 menerima uang makan tertinggi dibandingkan golongan lainnya. Pembayaran uang makan dilakukan pada awal bulan berikutnya setelah data kehadiran pegawai dikonfirmasi. Contohnya, uang makan untuk bulan Januari tahun 2025 akan dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025. Sistem ini memastikan ketepatan dalam penghitungan hak setiap pegawai. Melalui PMK Nomor 39 Tahun 2024, pemerintah menunjukkan perhatian serius terhadap kesejahteraan PNS. Uang makan yang diberikan diharapkan dapat menunjang kebutuhan dasar mereka, sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus dan produktif. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari demi melayani masyarakat. Kebijakan ini juga mempertegas komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pegawai sekaligus menjaga kualitas layanan publik. Dengan demikian, standar biaya masukan yang diatur dalam PMK ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung kebutuhan operasional PNS di seluruh Indonesia. Langkah strategis Kementerian PANRB dalam memperkuat sistem merit. Kementerian PANRB, di bawah kepemimpinan Rini Widiantini, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi sistem merit di seluruh Indonesia. Beberapa langkah yang sudah diambil antara lain adalah penyempurnaan kebijakan manajemen ASN yang lebih fleksibel namun tetap berbasis pada prinsip merit, serta pengintegrasian sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem merit di setiap instansi pemerintah. Salah satu upaya utama Kementerian PANRB adalah mengintegrasikan pengawasan sistem merit ke dalam portal administrasi pemerintah, yang memungkinkan transparansi lebih besar dalam proses rekrutmen dan promosi ASN. Dengan adanya umpan balik yang sistematis dari masyarakat serta instansi pemerintah itu sendiri, diharapkan setiap kekurangan dalam penerapan meritokrasi dapat segera diperbaiki. Selain itu, Rini juga mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB tengah memperkenalkan beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola ASN, seperti memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pejabat publik agar terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sangat penting agar ASN bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas negara. Tantangan dalam penerapan sistem merit di seluruh Indonesia. Meski penerapan sistem merit terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, Rini mengakui bahwa sebaran implementasinya masih terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PANRB akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Kami menyadari bahwa meski banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan penerapan sistem merit tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merata di seluruh Indonesia. Kami akan terus berupaya agar seluruh instansi pemerintah di berbagai wilayah dapat mengikuti standar yang sama, jelas Rini. Untuk itu, Kementerian PANRB bekerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, untuk menyebarluaskan pentingnya penerapan sistem merit di seluruh Indonesia. Rini juga berharap bahwa daerah-daerah yang sudah berhasil mengimplementasikan sistem merit dengan baik dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lainnya. Apresiasi untuk instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan sistem merit. Di penghujung penjelasannya, Rini memberikan apresiasi kepada instansi-instansi pemerintah yang telah berhasil meraih kategori sangat baik dan baik dalam penerapan sistem merit. Ia berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi instansi tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya yang masih dalam proses peningkatan. Selamat kepada instansi-instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan kualitas penerapan sistem merit. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama yang bermanfaat tidak hanya bagi instansi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi lainnya untuk terus berusaha dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kata Rini. Dengan semangat yang tinggi dan komitmen untuk memperbaiki birokrasi Indonesia, pemerintah melalui Kementerian PANRB bertekad untuk menciptakan ASN yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia global. Penerapan sistem merit diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan transparan.